saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, kebijakan baru dari pemerintah memberikan harapan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Penghapusan utang bagi UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan sektor lain yang terdampak telah memberikan ruang bagi mereka untuk memulai lagi dari awal. Sejalan dengan aturan ini, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Sunarso mengatakan, aturan terkait dengan hapus tagih kredit UMKM tersebut telah dinantikan oleh bank-bank BUMN. Ia menambahkan, untuk tetap berjalan dengan kehati-hatian dan terus memperhatikan kriteria kredit UMKM yang dapat dihapus tagih, agar tidak menimbulkan moral hazard ke depannya. Yang seperti apa dan dalam jumlah berapa dan sudah macet dihapus buku dari bank berapa lama yang boleh dihapus buku. Hal ini penting, penetapan kriteria ini agar tidak menimbulkan moral hazard. Ini yang paling penting, tidak menimbulkan moral hazard. Jangan sampai nanti orang-orang yang lancar minta dimacetkan kemudian dihapus tagih. Itu namanya moral hazard gitu. Itu yang dijaga, jangan seperti itu karena rusak nanti semua banknya dan sistem ekonominya jadi rusak kalau sampai terjadi moral hazard gitu. Nah, sekarang dampak terhadap BRI. Sepanjang tidak terjadi moral hazard, sebenarnya BRI telah mengkalkulasi dampaknya. Dan oleh karena itu dalam kalkulasi ini nanti dikaitkan dengan perencanaan keuangan BRI untuk tahun-tahun ke depan. Senada dengan pihak perbankan, anggota Komisi 4 menyebut perlu adanya kehati-hatian agar program yang punya niat baik ini tidak menjadi bumerang yang membuat masyarakat menjadi malas. Kita harus memastikan bahwa bantuan berupa pemutihan kredit ini kepada petani, nelayan, dan UMKM jangan sampai membuat petani kita itu menjadi malas gitu ya. Untuk fighting spirit yang nggak ada, jadi nggak ada jiwa bisnis dan kemampuan berusaha ke depannya, lalu berharap utang itu dihapuskan, itu jangan sampai terjadi gitu. Kita tetap bahwa bantuan ini hanya sebagai pengungkit gitu ya dari jebakan kemiskinan. Seperti kita ketahui, layanan keuangan hadir untuk lebih mendekatkan diri pada kebutuhan masyarakat. Layanan seperti ini memungkinkan UMKM untuk tetap berdaya, bahkan di tengah kondisi sulit. Seiring dengan dukungan pada UMKM, literasi keuangan masyarakat Indonesia juga terus meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013, indeks literasi keuangan berada di angka 21,84%. Namun, dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 65,43% pada tahun 2024. Dalam era digital, UMKM kini bisa mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Ini memberikan kemudahan tanpa harus jauh-jauh meninggalkan tempat usaha mereka. Kebijakan penghapusan utang dan layanan keuangan yang semakin inklusif bukan hanya sekedar angka, akan tetapi hal ini menjadi harapan dan kesempatan baru bagi UMKM di Indonesia untuk tumbuh kembali, lebih kuat dan lebih berdaya. Namun, semua itu baru bisa berjalan dengan pengawasan yang benar agar keuangan UMKM ataupun negara tetap berada di jalur yang benar.